Salam Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Tidak terasa saat ini kita masuk tanggal 1 Desember, yang berarti sudah mendekati Natal. Semua sehat, semua bahagia, harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati. Sehingga saat ini kami boleh merasakan nafas kehidupan di awal bulan Desember. Ini semua karena penyertaan-Mu yang begitu baik atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat, pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya, dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah masuk di masa Advent yang pertama. Tema masa Advent pertama ini kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa untuk menyiapkan diri kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kedua kalinya. Dan apakah kita sudah siap ketika nanti Ia akan datang kedua kalinya? Jangan sampai kita lengah, jangan sampai ketika Tuhan datang kita dalam keadaan tidak siap karena penuh dosa, penuh kesel dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menyongsong masa Advent ini, mari kita bersama-sama membenah diri, mawas diri agar kita tetap berjaga-jaga di dalam berdoa. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita masing-masing pastinya selalu ada saja sebuah permasalahan yang selalu datang di dalam kehidupan kita tanpa memandang bulu. Siapapun pasti pernah merasakan masalah atau kedatangan sebuah permasalahan. Baik itu yang memang sudah kaya sekalipun
mereka yang memiliki jabatan sekalipun, ataupun bahkan yang di bawah sekalipun, pastinya kita semua pernah merasakan yang namanya masalah. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalahnya yang terus mendera kehidupannya. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan dengan kekuatan diri kita sendiri. Apalagi berharap dan bersandar kepada sesama. Hanya kepada Tuhan kita memohon agar setiap permasalahan kita dapat diselesaikan. Tetapi jangan sampai ketika permasalahan yang kita miliki, yang kita hadapi sudah selesai, kita lupa kepada Tuhan. Hanya datang ketika ada masalah, selesai, bye-bye. Dalam keadaan apapun, pertolongan hanyalah ada pada Tuhan setiap waktu. Bukan karena ada maunya saja, tapi setiap waktu kita memohon pada Tuhan agar kehidupan kita tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, ada kisah seorang perwira sedang mengalami sebuah persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah sakit karena lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Padahal Yesus sendiri tidak mengenal siapa perwira itu. Belum mengetahui siapakah sebenarnya dia. Tapi perwira itu datang kepada Yesus untuk memohon, meminta pertolongan kepada Yesus. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Dan ada 3 faktor penting yang dimiliki sang perwira itu sehingga Yesus betul-betul memperhatikan dan menjawab setiap apa yang dimohonkannya. Yang pertama, sang perwira memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Yang kedua, perwira tersebut memiliki kerendahan hatian. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Dan yang ketiga, sang perwira memiliki iman yang begitu besar. Dan perwira tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan, maka akan sanggup menyembuhkan hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita mungkin bisa dikatakan sudah sangat jarang mungkin ya, atau mungkin ada tapi ya beberapa. Karena secara manusiawi ketika mereka atau manusia pada saat ini memiliki jabatan, memiliki sebuah gelar, memiliki sebuah pangkat atau pendidikan yang begitu besar, kadang suka lupa untuk down to earth, melihat ke bawah, maunya congkak terus. Tetapi berbeda dengan perwira tersebut, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya. Ia memiliki kerendahan hatian. Dan ini yang sepatutnya kita refleksikan, kita pegang, kita menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ini yang hendak juga disampaikan ketika saat ini kita masuk dalam masa Advent. Biarlah kerendahan hatian kita dalam menyambut Sang Kristus datang ke dunia untuk lahir dan memberikan kita keselamatan. Yang biasanya mungkin kita kalau Natal, wah sudah sibuk membeli pernak-pernik ini itu. Hal untuk ria, untuk memamerkan sesuatu lebih condong untuk dipamerkan ke orang lain. Bukannya untuk menata diri, menata hati, sudah siap kayak hatiku untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Kira kita dalam masa Advent ini bisa merubah sikap, merubah diri untuk menjadi lebih baik, pribadi yang mau untuk bertumbuh dalam iman. Betul, kita boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan karena kedatangannya. Tapi jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong.
dalam memamerkan sesuatu. Dan kiranya dari firman Tuhan pada hari ini kita tetap diingatkan untuk menjadi pribadi yang memiliki kasih dan tanggung jawab dan memiliki kerendahan hatian dan hanya mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, karena hanyalah Tuhan sang sumber pertolongan yang sejati yang ada di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami diajarkan untuk tetap rendah hati. Kami diajarkan untuk tetap memiliki kasih dan tanggung jawab. Karena kami meyakini pertolongan kami hanya ada di dalam nama-Mu. Kami yang hanyalah manusia biasa, kiranya Engkau sadarkan hanya kepadamu lah tempat bersandar dan tempat bersimpuh. Kiranya kami Tuhan juga siap untuk Engkau tegur jika kami mulai lalai sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memampukan, Tuhan yang memberikan mukjizat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dengan penuh keceriaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, Engkau yang menjauhkan dari segala virus corona, sehingga kami tetap terberkati, tetap Engkau tolong, sehingga kehidupan kami hanya berlandaskan iman kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pemberi kehidupan, Sang Damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.